Baiklah, di sini saya Rodah dengan NIM 2014050027. Saya akan menghafal surat Al-Naml ayat 17 sampai dengan 19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa husyira li Sulaimana junuduhu minal jinni wal insi wat tayri fahum yuza'un. حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. صدق الله العظيم. Setelah saya menghafal surah An-Nahl ayat 103 sampai dengan 105, di sini kita akan membahas tentang perkata daripada ayat ini. Yang mana yang pertama itu walaqad dan sungguh-sungguh, na'lamu kami mengetahui, annahum bahwasanya mereka orang kafir maksudnya, yaquluna mereka berkata, innama hanya sesungguhnya, ya yu'allimuhu yang mengerjakannya Al-Quran, basyarun manusia biasa, lisanun bahasa, alladhi yang yulhiduna mereka menurunkan mereka ilaihi kepadanya, ajamiyun bahasa pada umumnya atau bahasa ajam, wahada lisanun sedang bahasa ini arabiyun bahasa Arab, mubinun yang nyata. Kemudian innalladzina dan sesungguhnya yang tidak yang yu'minuna beriman mereka itu biayati dengan ayat-ayat Allah, la yahdihumullah tidak menunjuki mereka oleh Allah, walahum bagi mereka azab alimun yang pedih. Kemudian innama hanyasanya yaftari mengada-ada al-kadhiba kebohongan, alladzina adalah orang-orang yang la yu'minuna tidak beriman biayatillahi dengan ayat-ayat Allah, wa ulaika dan mereka itulah humul kadzibun mereka lah orang. Setelah kita menerjemahkan perkata daripada surah An-Naml ayat 17 sampai 19, sekarang kita menuju kepada penafsirannya, di mana yang pertama itu wa husyira li Sulaimana junudu minal jinni wal insi wat tayri. Nah, di sini dikatakan dengan keadaan pasukan Nabi Sulaiman yang terdiri dari bangsa jin, manusia dan burung-burung. Nah, pasukan manusia berada di depan, kemudian diikuti oleh pasukan jin, selanjutnya burung-burung berada di atas kepala mereka sebagai pelindung dari panasnya terik matahari. Nah, kemudian di potongan ayat fahum yuzaun ditafsiri dengan barisan yang tertib, yang tidak saling mendahului, tersusun rapi sebagaimana pasukan kerajaan yang ada pada saat ini. Nah, ayat tersebut menyebutkan bahwa pasukan Nabi Sulaiman terdiri dari manusia, jin, dan burung saja. Padahal tentu saja ada binatang lainnya sebagai alat perang beliau. Nah, katakanlah seperti kuda. Nah, di sini menurut Quraisy Shihab memberikan penafsiran kepada yang disebutkan hanya 3 makhluk, yaitu hal ini dikarenakan ketiga makhluk itu saja yang akan ditampilkan peranannya yang besar dalam kisah ini. Nah, burung hudhud misalnya menggambarkan kepada Nabi Sulaiman tentang kerajaan Sabah dan diutus untuk menemui sang ratu. Jin Ifrit yang menawarkan memindahkan singgasana ratu dalam waktu setengah hari, dan manusia hamba Allah yang membawa singgasana ratu dalam waktu sekejap mata. Nah, Quraisy Shihab juga menegaskan bahwa tidak semua dari golongan jin, manusia, dan burung-burung tunduk kepada Nabi Sulaiman.
Hal ini dikarenakan kerajaan Nabi Sulaiman hanya meliputi daerah Timur Tengah yang sekarang kita kenal dengan Palestina, Suriah, Lebanon, dan Irak. Oke, kemudian pada ayat ke-18 yaitu hatta iza ata ala wadin namli. Yang dimaksud dengan wadil namli adalah lembah yang banyak dihuni oleh semut. Nah, kemudian sesuai dengan tafsir Ibnu Baris dikatakan bahwa lembah semut tersebut berada di daerah Syam atau mungkin berada di Hijaz. Qalat namlatu, menurut Asy-Syiba, semut yang dimaksud dalam ayat ini mempunyai dua sayap. Potongan ayat ini yang menimbulkan permasalahan para mufassir, apakah semut yang berteriak itu laki-laki ataukah perempuan? Nah, menurut Imam Abu Hanifah, semut perempuan dengan argumen pada lafaz qala terdapat tambahan ta'nis. Karena jika semut jantan tidak perlu ada tambahan ta'nis. Nah, pendapat ini ditolak oleh Abu Hibban dengan sederet alasan dapat dibaca dengan Alkitab Tafsir Khatib. Ya ayuhan namlu dukhulul masakinakum. Hai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu. Masuk sebelum pasukan Nabi Sulaiman sampai ke tempat ini. Nah, yahtimanakum, agar kamu tidak terinjak oleh pasukan Sulaiman. Artinya, masuklah dalam sarang dan jangan keluar dari sarang-sarang agar kalian tidak terinjak. Kemudian wahum la yash'urun. Kemudian menurut Quraisy Shihab, lafaz ini menunjukkan semut tidak menyalahkan Nabi Sulaiman dan pasukannya seandainya mereka terinjak-injak. Kata semut, pastilah Nabi Sulaiman tidak menyadari keberadaan mereka di sana. Nah, jadi pada ayat 19 kemudian ada fatabassam, maka Sulaiman tersenyum. Senyum merupakan gerak ekspresif tanpa suara untuk menunjukkan rasa gembira dan rasa senang dengan mengembangkan bibir ala kadarnya. Dhahika, tersenyum yang disertai suara baik, suara yang kecil maupun yang ledak-ledak. Nah, jadi potongan ayat ini bermaksud menggambarkan bahwa tawa Nabi Sulaiman bukanlah tawa yang disertai dengan suara, tapi hampir saja senyum beliau itu disertai suara. Nah, ayat ini juga menunjukkan agama tidak melarang seorang untuk tertawa. Nabi Muhammad pun tertawa sampai terlihat gigi geraham seluruhnya. Canda tawa tanpa memikirkan hal-hal yang serius. Kemudian auzi'ani an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Dan ilhamkanlah padaku untuk mensyukuri nikmat yang telah kau berikan padaku. Di antara nikmat itu adalah mengetahui pembicaraan burung dan hewan-hewan, dan bersyukur atas nikmat yang diberikan kepada orang tuaku berupa nikmat Islam dan iman. Nah, mengutip dari kitab Al-Misbah, ayat ini secara tidak langsung membantah tuduhan negatif terhadap ibu Nabi Sulaiman. Dalam perjanjian lama disebutkan bahwa ibu beliau pernah melakukan hubungan dengan Nabi Daud semasa hidup suaminya yang pertama, yaitu Oria. Amalan salihan tardahu, yakni perbuatan yang kau sukai dan kau ridai. Wa adkhilni birahmatika fi ibadika salihin. Maksudnya, matikan aku dalam keadaan solih dan pertemukan aku dengan orang-orang yang saleh pula. Begitulah doa Nabi Sulaiman. Nah, jadi begitulah tafsiran daripada ayat ini. Sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.